Materi yang akan disampaikan pada kegiatan webinar hari ini adalah mengenai Edpuzzle, sebuah platform untuk membuat video pembelajaran yang interaktif. Selain persiapannya yang sangat mudah, Edpuzzle membantu guru-guru untuk melihat perkembangan masing-masing siswa mengenai materi tersebut. Dan masih banyak lagi fitur-fitur menarik lainnya dari Edpuzzle yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita berikan. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Pak Maman untuk memulai pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya langsung mulai saja presentasi hari ini. Saya bagi tiga sesi. Sesi yang pertama adalah tentang Edpuzzle, nanti paling sekitar 5-10 menit. Kemudian kita akan lebih banyak simulasi Edpuzzle. Mungkin bisa sambil mendengarkan saya atau ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mendownload Edpuzzle versi Android-nya di smartphone masing-masing. Kemudian sesi terakhir kita diskusi dan tanya jawab. Baiklah, saya mulai sedikit tentang Edpuzzle sekilas, karena nanti lebih banyak kita di bagian simulasi. Yang pertama, apa itu Edpuzzle? Tadi telah disampaikan oleh saudara moderator bahwa Edpuzzle adalah salah satu platform yang membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran lewat video. Nah, video di sini adalah video yang interaktif. Apa itu interaktif? Artinya ada interaksi antara siswa dengan video yang dia tonton. Kalau hanya menonton video, kemudian tidak ada interaksi, itu kalau menurut saya secara pribadi masih kurang gitu. Kemudian membantu siswa belajar lewat video sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Kita tahu siswa-siswa kita itu ada yang kemampuan belajarnya cepat, ada yang lambat. Nah, ini memberi kesempatan kepada masing-masing siswa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajar mereka masing-masing. Bagi yang pandai atau yang cepat menyerap, sekali tonton mungkin sudah paham, tapi mungkin ada beberapa siswa kita yang agak lambat, mungkin harus berkali-kali menonton dulu baru bisa menjawab pertanyaan yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah bisa mengumpulkan data terkait interaksi siswa dengan video. Artinya berapa kali siswa itu menonton, kemudian menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan. Kita bisa lihat juga dari Edpuzzle. Kemudian bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran? Sebetulnya ada 3 cara. Yang pertama adalah kita mengambil video yang sudah ada dari platform penyedia video yang lain. Misalkan kita kenal ada platform yang paling terkenal yaitu YouTube, atau kalau untuk pembelajaran ada Khan Academy, ada National Geographic, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan konten yang sudah ada di Edpuzzle. Nanti kita lihat bagaimana kita menggunakan video yang sudah ada. Yang terakhir adalah kalau ya Bapak Ibu, saya yakin ada salah satu dari Bapak Ibu yang kreatif, membuat video sendiri, kemudian diunggah. Nah, ini adalah metode yang ketiga. Mungkin siswanya kangen dengan Bapak Ibu gurunya, ya Ibu rekam misalkan videonya, nah nanti kita unggah lewat Edpuzzle, seperti itu. Nah, bagaimana dengan video yang telah kita tadi persiapkan? Kita bisa potong. Misalkan kita ambil video dari YouTube. Ada video yang 12 menit. Mungkin saya mau ambil hanya di 4 menit pertama, nanti bisa dipotong juga videonya. Kemudian kita juga bisa merekam suara kita. Maksudnya rekam suara ini untuk apa? Mungkin kita ingin memberikan instruksi di awal. Misalkan anak-anak hari ini kita belajar tentang materi ini, tujuannya adalah ini. Nah, ini kita bisa rekam suara kita. Kemudian yang terakhir adalah tentu ini yang fitur yang sangat menarik, kita bisa membuat soal di sela-sela video yang mereka tonton. Misalkan ada 5 menit video, di menit-menit tertentu kita sisipkan pertanyaan. Nanti mereka bisa menjawab dan kita bisa melihat responnya. Nanti kita akan simulasi Bapak Ibu, makanya kami harapkan mungkin Bapak Ibu yang belum mendownload bisa mendownload sekarang
handphonenya masing-masing. Kemudian salah satu fitur menarik juga bahwa dengan Edpuzzle kita bisa mengambil beberapa laporan terkait video yang sudah ditonton oleh anak. Bagaimana? Yang pertama, kita bisa memberikan penugasan ke kelas atau kepada siswa. Kemudian kita bisa mengamati bagaimana siswa belajar melalui video. Maksudnya seperti ini, mungkin ada beberapa bagian tertentu yang anak bisa menonton berkali-kali. Oh, mungkin ini bagian yang tersulit. Nah, kita bisa ambil data seperti ini. Nah, kita juga bisa mengambil laporan detail, misalkan siapa yang menontonnya tidak full, tidak sampai selesai, kemudian siapa yang bisa nonton berapa kali, misalkan berapa kali dia tonton, itu juga kita bisa lihat, dan kita tentu juga bisa melihat bagaimana respon atau jawaban dari anak-anak terhadap soal yang kita berikan. Nah, kemudian ada juga satu fitur di Edpuzzle, kalau Bapak Ibu misalkan memberikan project video kepada anak-anak, kita bisa masukkan ke Edpuzzle. Nah, nanti penilaiannya juga bisa melalui Edpuzzle. Nah, video pembelajaran yang kita tugaskan ke anak sekali lagi bukan hanya sekedar video, tetapi yang interaktif. Kita harapkan anak juga bisa menyisipkan pertanyaan di dalam video tersebut, sehingga ketika sela-sela menonton video mungkin berhenti, anak-anak bisa dilihat seberapa paham dia terhadap yang sudah ditonton. Nah, melalui pertanyaan yang kita berikan. Nah, project juga kita bisa sampaikan ke anak-anak, anak-anak buat video tetapi yang interaktif seperti itu. Nah, insya Allah dengan seperti ini kita bisa memberikan pengalaman yang baru dan mendalam untuk siswa. Karena belajar itu tidak hanya guru yang menyampaikan, tapi kita juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereka belajar melalui experience atau pengalaman sendiri. Nah, bagi guru dan siswa, bagi siswa untungnya adalah dengan video pembelajaran, siswa bisa memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Tadi saya sudah singgung di awal, ada siswa kita yang kemampuan memahaminya itu cepat, mungkin sekali tonton, paham, jawab soal, betul semua 100. Ada siswa kita mungkin yang low, mungkin dia harus nonton 3 kali, 4 kali, baru bisa menjawab pertanyaan. Nah, insya Allah dengan ini juga kita bisa memberi warna pembelajaran, seperti itu. Saya lupa tadi sampaikan kenapa Edpuzzle digunakan. Ada saat misalkan Bapak Ibu tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, meskipun sekarang ada media Zoom, tapi mungkin saat itu Ibu atau Bapak ada tugas, nah Ibu bisa memberikan penugasan video kepada anak-anak. Anak-anak tonton videonya, nanti besok misalkan kita ketemu lagi, kita review apa yang sudah kalian dapatkan dari video yang kalian tonton. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian, nah, keuntungannya lagi adalah kita bisa bergabung dengan komunitas. Ribuan guru di seluruh dunia itu sudah banyak yang menggunakan Edpuzzle. Bapak Ibu guru di sini juga sebagian besar mungkin saya yakin ada yang menggunakan Edpuzzle di dalam pembelajarannya. Jadi saya harapkan nanti ketika diskusi bisa saling membantu. Kita bisa mempelajari bagaimana mereka menggunakan Edpuzzle. Kemudian ada juga pengembangan profesi secara online atau istilahnya itu pengembangan keprofesian berkelanjutan kalau tidak salah, PKB. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa melakukan pengembangan profesi melalui Edpuzzle. Edpuzzle menyediakan fitur bagi Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran online seperti ini, seperti yang kita lakukan, nanti juga ada sertifikatnya. Dan itu banyak materi yang tersedia, itu bisa nanti Bapak Ibu explore. Mungkin itu sebagai pengenalan tentang Edpuzzle. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi. Mungkin Bapak Ibu bisa persiapkan